Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Selamat sore. Mohon maaf saya baru bisa record hari ini karena kemarin benar-benar waktunya sangat susah sekali untuk melakukan recording. Jadi tetap saya record meskipun terlambat ya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita akan membahas tentang vocabulary ya. Jadi outline-nya untuk hari ini adalah vocabulary, types of vocabulary, aspects of knowing a word, and the last importance of vocabulary. Ya, as we know that vocabulary adalah kosakata ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi komunikasi apapun, kalau misalkan kita tidak punya kosakata atau tidak punya kata-kata, kita akan susah untuk berkomunikasi ya dengan orang lain, karena tidak ada yang bisa dibaca kecuali tanda, gerak-gerik, atau ekspresi wajah. Ya, ini yang dimaksud dengan vocabulary adalah kata-kata tertulis atau kata-kata yang diucapkan oleh orang agar bisa dipahami maksudnya. Vocabulary definition: all the words known and used by a particular person. Jadi semua kata-kata yang diketahui dan digunakan oleh orang-orang. Jadi vocabulary itu adalah kata-kata yang diketahui dan digunakan oleh orang-orang. A person's vocabulary is the set of words within a language that are familiar to that person. Jadi vocabulary seseorang itu adalah kumpulan kata-kata yang berbentuk menjadi sebuah bahasa, entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau yang lain, yang familiar pada orang tersebut atau terbiasa didengar dan terbiasa digunakan oleh orang tersebut, yaitu termasuk vocabulary. Vocabulary words are the starting point. Without words, no one can talk about people, place, or things, about action, relation, or states. Jadi kata-kata adalah poin utama ya, poin utama dalam sebuah komunikasi. Tanpa kata-kata, seseorang nggak akan bisa berbicara dengan orang lain, nggak akan membicarakan tentang tempat, tentang sesuatu, tentang kegiatan, hubungan, atau sebuah negara. Jadi mereka nggak akan bisa berkata-kata apapun ya untuk mengekspresikan idenya, mengekspresikan keinginannya. Nah, itu jadi vocabulary itu sangat-sangat penting ya. Dia adalah sebuah starting point. Jadi kalau misalkan kalian pengen bisa berbahasa Inggris dengan baik, jadi minimal kalian harus upgrade vocabulary terus. Nggak cuma itu aja yang kalian punya kalian gunakan di umet-umet, no, enggak, tapi kalian harus terus upgrade vocabulary yang kalian punya. Therefore, acquiring an extensive vocabulary is one of the largest challenge in learning a language. Nah, ini ada yang namanya extensive vocabulary. Extensive vocabulary ini adalah vocabulary yang biasa digunakan oleh orang-orang kalau misalkan contohnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu bukan bahasa kita kan, tapi bahasa orang Inggris atau orang luar negeri sana yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi extensive vocabulary itu adalah vocabulary yang biasa mereka gunakan secara umum dalam berkomunikasi. Kalau contohnya gini, kita menggunakan kata membawa ya, membawa. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan kita sering pakai bring atau membawa bring ya. Tapi kalau kita mau menggunakan kata lain atau mencari sinonim dari bring, itu ada yang namanya carry ya. Itu kan jarang kita gunakan ya. Kita umumnya menggunakan kata bring, tapi kata carry kita
jarang banget menggunakan. Nah, itu yang namanya kita harus sering-sering mencari extensive vocabulary dan mempelajarinya. Jadi agar kita nanti bisa ketika diajak berkomunikasi oleh orang pemilik bahasa asli, kita bisa memahami kata-kata mereka. Types of vocabulary. Reading vocabulary. All the words a person can recognize when reading. Jadi orang-orang bisa memahami kata-kata ketika mereka membaca. Maksudnya memahami itu gini. Kalau dengan membaca ya, bukan mendengarkan ya. Kalau mendengarkan kan kadang kita nggak ngerti apa yang diucapkan atau bahkan samar-samar kita mendengar. Kita nggak bisa mencarinya di kamus atau di translate kalau memang kita nggak tahu artinya. Tapi kalau membaca itu kan tertulis. Jadi kita kalau misalkan nggak ngerti artinya, itu kita bisa tahu dengan cara buka kamus. Kita bisa cari maknanya apa. Nah, the largest type of vocabulary simply because a reader tends to be exposed to more words by reading than by listening. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi jenis terbesar vocabulary itu paling mudah dipelajari ketika kita explore kata-kata dengan membaca daripada mendengar. Karena dengan mendengar kita pasti akan kesulitan ya untuk menebak apa yang kita dengar kalau misalkan kita tidak memahami dengan baik. Types of vocabulary. Yang kedua, listening vocabulary. A person's listening vocabulary is all the words he or she can recognize when listening to speech. Jadi vocabulary listening seseorang itu adalah semua kata-kata atau semua ucapan-ucapan yang dia pahami ketika dia mendengar sebuah pembicaraan ya. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kalian mendengarkan podcast ya, podcast orang luar sana, itu kan kalau memang kita belum terlalu master dalam bahasa Inggris, kadang kita nggak jelas atau kadang kita asing dengan kata-kata mereka, dengan vocab mereka yang baru. Nah itu kan kita mau nggak mau harus berusaha untuk recognizing ya, untuk mengenalinya lebih jauh. Itu kata apa sih yang digunakan? Jadi kita terpaksa harus membuka kamus atau bahkan kita nggak tahu sama sekali ya. Itu tadi tulisannya gimana kalau misalkan dituliskan? Kata-kata yang diucapkan itu tadi kalau misalkan dalam bentuk tulisan itu kayak gimana? Karena kita nggak tahu. Nah itu ya. People may still understand words they were not exposed to before using cues such as tone, gesture, the topic of discussion, and the social context of the conversation. Ya. Jadi kalau misalkan kita listening vocabulary itu kadang nggak ngerti ya, kadang nggak ngerti apa yang disampaikan oleh pembaca. Nggak ngertinya bukan karena kalian nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalian mungkin tadi kurang jelas ya penyampaiannya. Jadi apa yang kalian dengar itu tadi kata-katanya apa ya? Itu tadi ngomong apa ya? Atau mungkin vocabulary baru yang mereka gunakan yang nggak umum kalian pakai, yang nggak umum kalian dengar. Itu mereka menggunakan itu. Tapi kalian bisa memahaminya atau bisa menebaknya dengan menggunakan atau dengan melihat intonasi yang mereka gunakan, melihat gesture mereka, melihat topik discussionnya itu apa. Nah itu ya. Jadi dengan begitu kalian bisa sedikit memahami maksudnya meskipun tidak paham 100% dengan vocabulary-nya. Types of vocabulary. Speaking vocabulary. A person speaking vocabulary is all the words he or she use in speech. Jadi speaking vocabulary itu adalah vocab-vocab atau kata-kata yang digunakan oleh pembicara dalam pidato atau dalam omongannya. Nah, itu kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang dikeluarkan oleh pembicara itu namanya speaking vocabulary. Jadi mereka pembicara tersebut itu menguasai vocabulary yang diucapkan. Itu aja. Nah, itu kalau misalkan ya tadi saya tetap pakai contoh bring, membawa, carry. Kalau misalkan dalam satu set pembicaraannya dari awal sampai akhir
dia terus menggunakan kata bring, tak pernah mengeluarkan kata carry, berarti dia memang taunya membawa itu bring ya, tidak menggunakan kata carry sedikit pun, padahal itu sinonimnya. Cuma memang jarang kita gunakan, kita kebanyakan menggunakan kata bring kalau di Indonesia. It is likely to be a subset of the listening vocabulary. Nah, sebagai pendengar, nah ini kita sama dengan sedang listening vocabulary. Kalau misalkan kita mendengar pembicaraan orang lain. Types of vocabulary yang keempat adalah writing vocabulary. A person's writing vocabulary is all the words he or she can employ in writing. Nah, ini writing vocabulary, ada vocabulary yang ditulis oleh orang. Jadi kalau misalkan kita baca tulisan orang, kita baca buku, kita baca novel, kata-kata yang mereka gunakan itu adalah vocabulary yang mereka punya. Itu words I use in various form of writing, from formal essays to Twitter feeds. Kata-kata itu bervariasi ya, ada yang bentuknya formal atau ada yang sifatnya santai seperti Twitter feeds. Kadang kata-kata itu banyak di slangnya, kayak see you ya, tulisannya kan SEEYOU, see you, itu secara formal seperti itu. Tapi kalau misalkan di Twitter atau di di tulisan-tulisan non informal, tulisan-tulisan informal itu mereka bisa mengatakan sia. Nah, jadi sia, SEEYA, sia, cukup gitu. Tapi maksudnya mereka tahu kalau iya itu di situ adalah you ya. Nah, itu contohnya. Jadi types writing vocabulary itu memang kita juga harus banyak pengetahuan mengenai itu. Kalau you secara informal itu memang nggak cuma you aja, tulisannya nggak YOU tapi bisa YA atau mungkin cuma U aja. Nah, itu ya. Many written words do not commonly appear in speech. Nah, jadi banyak kata-kata tertulis itu ndak biasanya nampil di ucapan. Maksudnya gini, ketika kita ngomong ya menggunakan bahasa Inggris, kita hanya bisa menggunakan sebagian besar apa yang kita tahu dan benar-benar kita pahami. Contohnya, saya umum mendengarkan kata bring daripada kata carry. Saya lebih sering menggunakan kata bring daripada kata carry ya, meskipun saya tahu sinonimnya dari bring itu apa aja. Nah, ketika membaca atau ketika kita berbicara atau speech di depan umum, itu kebanyakan kita hanya mengingat atau menggunakan kata-kata yang sering kita dengar dan sering kita gunakan. Nah, itu beda kalau dengan kita menulis. Kalau kita menulis, itu kita masih bisa berpikir dan ada proses untuk editing nanti. Oh, mungkin saya terlalu sering menggunakan kata bring dalam tulisan saya. Coba saya menggunakan sinonim dari bring yang lain. Saya menggunakan kata carry. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan berbicara di depan umum, kan tidak mungkin ya kita mengulang pembicaraan, kan tidak mungkin. Jadi yang berlalu ya sudah. Writers generally use a limited set of words when communicating through written channel. Nah, itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Writers pada umumnya itu menggunakan kata-kata yang terbatas, yang mereka pahami dan yang mereka sering dengar, daripada ketika mereka menulis. Otomatis ketika mereka menulis itu vocabulary-nya pasti jauh lebih banyak ya, karena mereka ada kesempatan untuk ngecek, ada kesempatan untuk mengingat-ingat vocabulary apa yang jadi sinonim ini gitu loh. Types of vocabulary. Nah, ada types of vocabulary. Passive vocabulary includes words that we know but do not use in our speaking and writing. Jadi passive vocabulary di sini itu termasuk kata-kata yang kita tahu tapi tidak kita gunakan dalam speaking atau writing. Nah, contoh kalau misalkan kalian baru dengar kata carry ya. Kenapa saya menggunakan contoh carry?
karena biar apa ya, biar lebih familiar ya nanti ya, ketika ada kalian bisa mendapatkan vocab baru ya. Jadi passive vocabulary includes word that we know but do not use in our speaking and writing. Itu kalian sering mendengar kata-kata tersebut tapi kalian jarang menggunakannya dalam berbicara ataupun menulis. Nah, itu passive. Kalau active vocabulary includes words that we know and frequently use them in speaking and write. Nah, jadi contoh kalau misalkan pergi ya jadi I go. Kalian kan sering mendengar kata itu dan sering menggunakannya. Itu yang namanya active vocabulary. Jadi kalian dengar, kalian juga gunakan dan kalian pakai dalam penulisan. Itu namanya active vocabulary. Aspect of knowing a word. Knowing a word ya, ini words bukan worms. Kalau worms itu cacing, kalau word itu kata. Knowing a word means it form, satu form bentuk ya, ada spelling, pengejaan, kemudian pronunciation, pengucapan. Yang kedua grammar, the structure of word, struktur katanya seperti apa. It's used in sentences, jadi mereka digunakan dalam kalimat. Collocation, kemudian meaning. Nah, itu. Importance of vocabulary. Vocabulary is so much more important than grammar. Ada istilah ini, vocabulary is of much more important than grammar. Kebanyakan ya, kalau kita, ini yang sering saya temui ketika saya sedang mengajar kursus bahasa Inggris, itu kebanyakan calon-calon murid yang mau daftar itu tanya, ini diajari grammar nggak? Ini diajari tentang tata bahasanya nggak? Pasti otomatis. Cuma tujuannya apa? Kalau misalkan memang ingin belajar bahasa Inggris secara global, entah speaking, entah reading, entah listening, entah writing, the first important thing that you must know and you must learn is vocabulary. Without vocabulary, you cannot speak, you cannot listen, you cannot write, you cannot speak. Tanpa vocabulary kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain dalam bahasa Inggris. Jadi yang sering saya tekankan di situ, grammar itu nanti saja dulu. Bahkan kalian berani ngomong dulu menggunakan vocabulary apa adanya yang kalian punya, itu lebih baik daripada kalian harus belajar grammar dulu tapi nggak ngerti vocabulary gitu. Apa yang mau kalian tulis nanti? Nah, itu ya kuncinya di situ. Kemudian it is the key to communicate successfully with other people. Jadi penggunaan vocabulary itu kunci komunikasi bisa berhasil dengan orang lain. Jadi kalau misalkan kalian ngomong dengan orang-orang menggunakan vocabulary yang salah, itu pasti kan apa ya, pesan yang kalian sampaikan atau maksud kalian itu nggak akan nyampe kepada si orang tersebut, karena orang tersebut nggak paham dengan apa yang kalian sampaikan. Beda kalau misalkan apa ya, kalian menggunakan vocabulary yang pas, kata-kata yang pas, bisa dimengerti, sama-sama mengerti lah. Nah, jadi komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Words are the currency of communication. Nah, jadi kata-kata itu adalah mata uang. Kata-kata adalah mata uang dari komunikasi. Jadi begitu pentingnya mata uang itu kan sangat penting. Begitu pentingnya kata-kata itu dalam sebuah komunikasi. Ya. Oke, thank you. Jadi itu aja materi vocabulary. Nanti kalau misalkan kita ketemu ya, ketika sudah luring setelah Lebaran, saya akan berikan set of test or set of trying to answer a question about vocabulary. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.